Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Haleluya. Tuhan. Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Yang sudah Shalom. bergabung. Haleluya. Puji Tuhan. Chat Winstore, salam kenal Pak Bambang Bu Vera, Yosinta Nurmala, Moana Mikel, selamat pagi. Yuk kita baca 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah
maksud suratku ini supaya jika aku datang jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacita adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita harus mengenali dan mengasihi sesama ya. Amin. Jika seseorang mempunyai problem, kita harus belajar latar belakangnya ya, sehingga kita tidak bisa atau tidak tertipu, ataupun kita bisa mengkonseling dengan baik begitu ya. Hippocrates tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi, filsuf yang memisahkan ilmu kedokteran dari takhayul dan menjadikannya sebagai disiplin yang ilmiah dan dapat diteliti. Jadi masa dulu itu kalau orang sakit dipanggilin dukun ya, disebul-sebul, diludahi dan sebagainya. Tetapi hari ini kita puji Tuhan sudah tidak melakukan itu lagi ya, karena sudah ada ilmu, ada ilmunya gitu ya, bukan ngilmu tapi ada ilmunya. Namun Hippocrates tetap menekankan sisi manusiawi dalam pengobatan. Ia berkata, jauh lebih penting adalah mengetahui orang seperti apa yang menderita penyakit itu, daripada penyakit apa yang diderita orang itu. Jadi Pak Gem mengerti ya. Bukan fokus kepada penyakitnya, tetapi fokuslah kepada orang seperti apa orang itu ya. Apa yang membuat dia sakit itu? Ya tentunya ada banyak masalah ya. Sehingga ia menjadi sakit. Jadi bukan fokus kepada endingnya yaitu sakit, tetapi pada mulanya ya, kenapa kok bisa sakit. Nah, Rasul Paulus menunjukkan kepeduliannya terhadap suatu jemaat yang bergumul dengan berbagai masalah. Kalau Anda punya jemaat kecil 10-15 orang, kelompok sel, nah itu saudara kan bisa ngalami berbagai masalah di situ ya. Masalah sakit, masalah ekonomi, masalah pertengkaran, rumah tangga yang tidak harmonis. Nah, itu semua kan menimpa saudara, dan saudara harus bisa memisah-misahkan ya. Memisah-misahkan antara sakitnya dan karakter orangnya dan sebab-sebab daripada penyakit itu ya, dipisah-pisahkan, harus bisa menganalisa. Nah, Paulus berkata ia dapat memahami sisi manusiawi dari setiap anggota jemaat itu, termasuk seorang laki-laki yang terikat pada dosa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wow. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 1 ya. 1 Korintus 5 ayat 1. Ini sungguh mengerikan ya, dosa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya. 1 Korintus 5 ayat 1. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang
begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Amin. Nah, ini kan tidak masuk akal gitu ya. Tetapi kita bisa melihat ya di media sosial, di tayangan televisi, berita-berita yang menyedihkan ya, sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana dosa seksual itu menjerat sehingga tidak ada lagi beda antara manusia dan hewan. Ya, tidak peduli itu istri ayahnya, tidak peduli itu saudara kandungnya, tetapi mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan Tuhan itu bersedih. Itu adalah dosa, ya. Namun karena orang itu telah berbalik dari dosanya, Paulus mendorong jemaat, ya, tunjukkan ya kepadanya bahwa kami semua mengasihi dia. Jadi kalau ada orang yang seperti ini terus masuk kepada dalam lingkungan jemaat, jangan dikucilkan ya. Tetapi jika ia telah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat itu, maka terimalah ia dan tunjukkanlah belas kasihan. Paulus dengan jelas menuliskan kepada jemaat dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu bahwa Paulus itu sangat mengasihi jemaatnya. Jadi kalau kita punya kelompok kecil itu, setiap ketua dan pengurus harus menunjukkan belas kasihan ya kepada orang-orang yang menderita karena dosa, ya, karena dosa. Jadi dosa itu dapat mempengaruhi kita semua ya. Di balik setiap dosa ada seorang manusia yang bergumul. Nah, tentunya ada keluarga yang bergumul terhadap dosa tersebut ya. Saat-saat ini kan banyak anak-anak yang terjerat narkoba, dan sekarang mereka merokok bukan dengan rokok secara fisik ya. Kalau dulu orang tua kami engkong emak emak enggak ya, engkong dikelinting dengan kelobot dari daun jagung ya. Kayaknya alamiah ya. Kelobot jagung, tembakonya digulung terus disedot gitu ya. Mungkin Pak Yusak ini ayahnya kan ada di pabrik tembakau ya dulu ya. Mengalami ya masa-masa itu ya. Terus pakai cara menggulungnya dengan mesin kayu ya. Saya dulu ya belajar ya, karena orang tua kami juga pabrik rokok ya. Jadi bagaimana mengelinting, namanya gelinting, menggelinting rokok putih, rokok kelobot dan sebagainya. Ya, sedikit banyak mengetahui lah. Dan pernah mempraktekannya tapi tidak mengisap ya. Karena memang kami tidak merokok. Nah, sekarang kan bukan itu rokoknya. Rokoknya berupa alat ya, alat hisap elektrik terus dikasih rasa-rasa ya, kok koyok kue ya. Dikasih rasa-rasa. Nah, itu kamuflase, itu rasanya jauh lebih jahat daripada kalau orang gelinting sendiri ya. Itu menyebabkan kanker paru-paru. Iya. Karena bahan kimia yang disedot. Itu semua kimiawi ya. Iya. Kayaknya keren gitu ya, digantungkan di leher, terus kayaknya jadi apa ya? Tren, enggak ketinggalan zaman. Tapi itu sebetulnya kan bunuh diri gitu ya. Banyak cewek-cewek juga yang iya, gaya gitu ya. Nah, banyak toko rokok yang kamuflase akhirnya Pak, berubah bentuk ya. Dari tembakau yang baunya menyengat, kemudian menjadi hal-hal yang nyaman gitu ya. Tapi hati-hati ya, iblis menyamar menjadi malaikat terang gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi kita semua. Kalau ada salah satu teman kita yang seperti itu akan berpengaruh kepada, oh iya ya bisa ya gitu ya, gaya ya. Nah, apalagi anak-anak muda yang belum mengerti akibat, efek sampingnya apa, akibatnya apa ya. Tapi nanti kalau sudah kena
cancer, harus di kemo dan sebagainya. Nah, itu kan merepotkan semua orang ya. Ketika tanya, kamu merokok? Enggak, tapi dia pakai rokok elektrik gitu kan. Dianggap enggak apa-apa gitu. Kamu merokok itu kan. Saya pernah di penerbangan di mana seorang yang tradisional mengisap rokok. Sekarang kan penerbangan bebas asap ya. Dulu itu. Satu pesawat itu batuk semua saudaranya, nggak biasa. Nah, itulah bagaimana ya orang menghisap nggak ikut menyedot tapi ini ikut batuk ya. Apalagi kalau orangnya itu ya sudah nggak batuk sebab Merokok pasif. apa namanya, paru-parunya sudah biasa dan sudah blended gitu ya, dan menghitam. Nah, inilah di balik setiap dosa ada seorang manusia yang bergumul. Ya tentu. Saat kita disakiti, pemulihan itu mungkin terasa mustahil ya. Namun justru itulah yang Allah rindukan dari kita. Pemulihan. Saudara harus dipulihkan. Kalau addicted, saudara harus dipulihkan. Kalau addicted terhadap apa saja ya, apakah tontonan-tontonan yang tidak layak, apakah makanan-makanan yang merusak tubuh, apakah minuman-minuman yang beralkohol yang merusak jiwa ya, itu addict. Itu apa ya, kalau ndak minum, ndak nyedot, ndak makan itu rasanya Nyandu ya. kecanduan ya. Canduan. Ingat ya, bangsa Cina pernah ditaklukkan oleh bangsa Inggris dengan cara apa? Perang candu, yaitu dikasih candu sehingga pria-pria jadi teler semuanya ya. Dan ketika musuh menyerang ya gak iso popo. Jadi kalau Anda teler semuanya ya ndak bisa apa-apa. Ketika persoalan datang, ketika masalah menyerang, ya nggak bisa apa-apa, teler, kelop aja gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Yang pagi ini dengerin pasti nggak ada yang begitu ya. Tapi mungkin temanmu ada. Ayo dibawa temanmu bertemu Yesus. Jadi kenalilah pribadi di baliknya. Kalau ada orang yang matanya sayu, ngantukan, itu coba dikenali ada apa dia ya. Lalu dengan kuasa Kristus kasih mereka kembali ketika mereka bertobat. Tentu engkau akan tahu, oh ini soalnya si perokok berat. Oh ini soalnya orang yang terjerat narkoba. Nah itu dibawa kembali. Oh ini terjerat dalam LGBT ya. Hari-hari ini banyak pria yang cantik-cantik ya, bener nggak Pak? Dan banyak wanita yang maco, bener nggak ya? Iya. Jadi akhirnya jadi transgender saudara ya. Ini sesuatu apa? Bukan kelainan ya, itu suatu dosa. Orang kalau dikasih tahu dosa gitu ngamuk loh ya. Karena dosa itu rasanya kayak kita ini menghakimi, mengecap, sudah membuang mereka seperti itu. Tapi kalau ngomong kelainan itu rasanya lebih halus ya, padahal yang lain ya. Makanya Tuhan ngomong engkau dikuduskan, kados, artinya dipisahkan ya, dipisahkan supaya engkau dapat melayani Tuhan di dalam kesuciannya. Nah, mana bisa Tuhan, kita menyembah Tuhan tapi kita penuh kotoran. Tuhan ngomong apa? Hendaklah pakaianmu pakaian putih, tidak bercacat dan bernoda. Bukan berarti orang yang berpakaian jubah putih-putih kerembia itu sudah suci ya Pak Gem ya. Iya. Tetapi Tuhan kan lihat hati kayaknya. Justru penampilan itu kadang-kadang jadi penipuan ya. Orang apa namanya? Tertipu. Orang mereka kamuflase ya. Mereka dikatakan sebagai serigala berbulu domba. Jadi pagi hari ini ayo kita kenali ya. Kita kenali, dan kalau mereka akhirnya bisa diprocessing oleh Tuhan, dibentuk, kita memberi suasana, kita memberi lingkungan yang baik untuk membentuk seseorang yang dulu berbuat dosa dan saat ini sudah kembali kepada Tuhan, maka kita harus mengasihinya. Amin. Amin. Jadi bagi anak-anak yang masih belum
bertobat sungguh-sungguh, ayo bertobat. Ya, hari-hari ini tentunya Tuhan ingin di momen-momen spesial Natal seperti ini mungkin bisa kembali kepada Tuhan ya. Karena apa? Tuhan sedang menantikan kita semua untuk dipulihkan. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, yang jelek menjadi baik, yang susah menjadi senang, yang miskin menjadi kaya, yang kecanduan menjadi bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, pakai kami lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melayani sesama, kami bisa membawa orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran jahat, mereka bisa kita angkat untuk keluar dari lingkaran itu, karena Engkau sudah memberkati kami semua, sehingga mampukan kami para pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa melayani lebih baik lagi, merangkul mereka yang kecanduan, mereka yang masuk ke dalam lingkaran kejahatan itu, supaya mereka bisa kembali kepada Engkau Yesus. Bukannya kita malah menjauhi mereka, tapi kita harus lebih melayani mereka supaya mereka kembali ke jalur-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang mengalami masalah. Mungkin mereka kecanduan, mereka tidak bisa bekerja dengan baik, mereka tidak bisa bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Ketika mereka mencari Tuhan, maka mereka akan menemukannya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah, untuk rekan-rekan yang setia, yang selalu menyertai renungan pagi ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan. Mungkin mereka mau berlibur, mungkin mereka mau merayakan Natal bersama. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, dan berkat-berkat melimpah saat Natal ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang tertimpa bencana. Tuhan, tolonglah mereka, sehingga mereka pun merasakan damai sejahtera Natal bersama-sama. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Haleluya. semuanya, Foni, Pak Paulus, Yosinta, Nurmala, Moana, Mikel, Pak Budi, Utomo, Bu Wanda, Pak Yusak, Bu Ineke, Pak Henry, Bu Viken, Pak Elias, Bu Elias, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Pak Bambang, Bu Vera, Winstor. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok dengan tubuh yang lebih sehat, segar. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya.